Nah, sekarang kita belajar mengenai hukum dasar kimia. Ada 5 hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa disampaikan oleh Lavoisier. Ini disebut juga dengan hukum Lavoisier. Kemudian yang kedua ada hukum perbandingan tetap disampaikan oleh Proust, makanya disebut dengan hukum Proust. Kemudian yang ketiga ada hukum kelipatan perbandingan disampaikan oleh Dalton, makanya disebut dengan hukum Dalton. Kemudian ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir ada hipotesis Avogadro. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai hukum kekekalan massa yang disampaikan oleh Lavoisier. Nah, bunyi dari hukum kekekalan massa adalah dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Intinya di sini adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contohnya, ada reaksi pembentukan karat. Reaksinya seperti ini. Ada logam besi bereaksi dengan gas oksigen membentuk karat yang berupa Fe2O3. Kita setarakan ya. Ini 2, ini 3/2. Seperti ini. Atau biar nggak pecahan berarti kita kali 2 semua. 4 FeS plus 3O2 menjadi 2 Fe2O3. Nah, misalnya diketahui massa besinya adalah 5 gram. Kemudian massa gas oksigennya yang bereaksi dengan besi adalah 1,1 gram. Berapakah massa karat yang terbentuk? Nah, kita kerjakan dengan prinsip hukum kekekalan massa. Berdasarkan hukum kekekalan massa, massa zat sebelum reaksi atau yang terletak di sebelah kiri tanda panah harus sama dengan massa zat sesudah reaksi atau yang terletak di sebelah kanan tanda panah. Ingat ya, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Massa sebelum reaksi berarti massa zat-zat yang terletak di sebelah kiri tanda panah. Di sini ada Fe dan O2. Massa sesudah reaksi berarti massa zat-zat di sebelah kanan tanda panah. Di sebelah kanan tanda panah hanya ada Fe2O3, berarti massa Fe2O3. Massa Fe berapa? 5 ditambah massa O2 adalah 1,1 sama dengan massa Fe2O3 yang ditanyakan. Dijumlah hasilnya adalah 6,1 gram sama dengan massa Fe2O3. Jadi massa Fe2O3 yang terbentuk adalah 6,1 gram. Belajar hukum dasar kimia yang kedua. Hukum dasar kimia yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Bunyi dari hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa tertentu adalah tetap. Ini bunyi hukumnya. Kita langsung ke contoh soal, langsung ke aplikasinya. Nah, nanti Ibu langsung ajari cara yang paling mudah saja untuk kalian. Oke, ini contoh soalnya. Ini soalnya beranak ya. Contoh soal yang pertama. Unsur karbon dan oksigen bereaksi membentuk CO2. Di sini diketahui ARC-nya 12 dan ARO-nya 16. Yang ditanyakan, berapa gram karbon dioksida yang terbentuk dan sisa bereaksi jika direaksi
bereaksikan, yang A 6 gram karbon dan 16 gram oksigen. Nah, untuk mengerjakan hukum perbandingan tetap, langkah pertama kita cari dulu perbandingan unsur-unsur yang bereaksi. Caranya bagaimana? Nah, di sini unsur yang bereaksi kan C dan O membentuk CO2. Dalam satu molekul CO2 ini ada atom C yang berjumlah 1 dan atom O yang berjumlah 2. Berarti di sini kita cari perbandingan C banding O. C-nya dihitung dari jumlah C kali ARC. O-nya dihitung dari jumlah O dikali ARO. Jumlah C-nya ada berapa? 1. ARC-nya 12. Dibanding jumlah O-nya ada 2 dikali ARO-nya adalah 16. Berarti di sini 12 dibanding 32. Kita sederhanakan dibagi 4. Jadi perbandingannya adalah 3 dibanding 8. Nah, ini perbandingan antara unsur C dan O dalam CO2 adalah 3 banding 8. Sekarang kita kerjakan soal yang A. Soal yang A, nah, ini terdiri dari 6 gram karbon atau 6 gram C ditambah 16 gram oksigen, 16 gram O. Jadi caranya begini anak-anak, kita misalkan mana yang habis. Kita pilih salah satu secara acak. Nah, coba deh, kita misalkan dulu C yang habis. Misal C habis. Karena C habis, berarti 6 gram C semuanya harus bereaksi. Tadi C banding O itu kan 3 banding 8. Karena C habis, 6 gram C semuanya harus bereaksi. Berarti C-nya di sini 6. Itu ya. Nah, 3 biar jadi 6 dikali berapa? Ini kan dikalikan dengan 2. Nah, karena 3-nya dikali 2 berarti 8-nya juga harus dikali 2. 8 kali 2 adalah 16. Sekarang kita tentukan kemungkinannya. Jika atom C yang habis, berarti 6 gram atom C itu semuanya harus bereaksi. Biar 6 gram atom C habis bereaksi, berarti atom O yang diperlukan adalah 16. Di sini di soal atom O-nya diketahui berapa? 16. Kita butuh 16 gram atom O, yang diketahui ada 16 gram. Berarti hal ini adalah mungkin terjadi. Jadinya di sini massa CO2 yang terbentuk adalah massa C ditambah massa O. Berarti 6 tambah 16 sama dengan 22 gram. Adakah yang sisa? Kita lihat. Kita punya 6 gram C yang bereaksi 6 gram. Berarti semuanya bereaksi, tidak ada yang sisa. Kemudian kita punya 16 gram O yang bereaksi adalah 16. Berarti tidak ada yang sisa. Berarti di sini tidak ada reaksi yang sisa. Di soal yang B, di sini ada 6 gram karbon atau C ditambah 8 gram oksigen atau O. Caranya sama kayak tadi. Kita misalkan salah satu yang habis. Misal
C habis. Karena C habis berarti 6 gram C semuanya harus bereaksi. Tadi sudah kita hitung, C banding O itu 3:8. C-nya harus habis, berarti 6 gram C semuanya harus ikut bereaksi. 3 biar jadi 6 dikali 2 kan? Nah, karena di sini dikali 2, nanti 8-nya juga harus dikali 2. 8 kali 2 berapa? 16. Jadi, agar 6 gram C habis bereaksi, diperlukan 16 gram O. Nah, di soal O yang tersedia berapa? 8 gram. Nah, mungkin nggak? Kita perlu 16 gram O, tapi yang ada cuma 8 gram. Kurang, nggak boleh kurang. Makanya ini nggak mungkin. Karena nggak mungkin, berarti bukan C yang habis. Kalau bukan C yang habis, lalu siapa yang habis? Yang habis temennya. Temennya adalah O. Jadinya yang habis adalah O. Misal, O yang habis. Berarti nanti 8 gram O semuanya harus habis bereaksi. C banding O, tadi kan 3:8. O habis, berarti 8 gram O harus habis bereaksi. 8 biar jadi 8 dikali 1. Nah, karena 8-nya dikali 1, berarti nanti 3-nya juga harus dikalikan dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3 gram. Jadi, agar 8 gram O habis bereaksi, kita butuh 3 gram C. Nah, C yang tersedia berapa? C yang tersedia adalah 6 gram. Lihat ya, kita butuh 3 gram C. C yang tersedia ada 6 gram. Jadi mungkin karena yang kita perlukan itu lebih sedikit daripada yang tersedia, makanya ini lebih mungkin. Nah, jadi kesimpulannya, pada reaksi antara 6 gram C dan 8 gram O, yang habis adalah O. Karena O habis, berarti yang sisa adalah C, di mana nantinya yang bereaksi adalah 8 gram O dan 3 gram C. Makanya nanti massa total dari CO2 adalah dihitung ini. Massa C ditambah massa O. 3 ditambah 8 sama dengan 11 gram. Kemudian reaksi yang sisa adalah C. Sisa sebanyak berapa? Yang tersedia adalah 6, yang dibutuhkan cuma 3. Berarti sisanya 6 dikurang 3 sama dengan 3 gram. Seperti itu. Soal yang C, di sini ada 3 gram C ditambah 10 gram O. Nah, kayak tadi ya, kita misalkan dulu C yang habis. Perbandingan C banding O, tadi kan 3:8. Nah, kita misalkan C yang habis, berarti nanti 3 gram C semuanya harus bereaksi. Di sini 3. 3 biar jadi 3 dikali 1. Karena di sini dikali 1, berarti nanti 8-nya juga harus dikalikan dengan 1. 8 dikali 1 sama dengan 8 gram. Sekarang kita bandingkan. Agar 3 gram C habis bereaksi, kita memerlukan 8 gram O. Yang tersedia berapa? Di sini tersedia 10 gram O. Jadi mungkin ya, kita perlu 8 gram O, yang tersedia adalah 10 gram O. Jadi reaksinya mungkin terjadi untuk C-nya yang habis. Karena C-nya yang habis, berarti nanti yang sisa adalah
O. Di sini dapat kita hitung massa CO2 yang terbentuk berarti massa C ditambah massa O. Massa C-nya adalah 3 dan massa O-nya sudah kita hitung tadi 8, berarti sama dengan 11 gram. Yang sisa siapa? Yang sisa adalah O. O yang tersedia adalah 10 gram, yang dibutuhkan hanya 8 gram. Jadi sisanya 10 dikurang 8 sama dengan 2 gram O. Dan D, di sini ada 12 gram karbon ditambah 24 gram oksigen. 12 gram C plus 24 gram O. Kayak tadi ya, kita misalkan dulu C yang habis. Sebenarnya gini, untuk unsur yang dimisalkan habis itu terserah kalian. Yang pertama yang mana? Kalian boleh pakai C yang habis duluan boleh, O yang habis duluan boleh, terserah. Nah, di sini biar gampang, Ibu samakan saja ya. Yang kita misalkan habis adalah C. Nah, karena kita misalkan C-nya yang habis, berarti nanti 12 gram C di sini semuanya harus bereaksi. Nah, tadi C banding O adalah 3:8. C harus habis, berarti ke 12 gram atom C semuanya harus bereaksi. 3 biar jadi 12 di sini dikali 4. Karena C-nya dikali 4, nanti O-nya juga harus dikali 4. 8 dikali 4 adalah 32 gram. Jadi, agar 12 gram C habis bereaksi, kita perlu 32 gram O. Sedangkan O yang tersedia berapa? O yang tersedia di sini hanya ada 24 gram. Berarti kurang kan? Kalau kurang tidak mungkin. Berarti bukan C yang habis. Kalau bukan C yang habis, siapa yang habis? Berarti yang habis adalah O. Di sini kita misalkan O yang habis. Karena kita misalkan O yang habis, berarti nanti ke 24 gram atom O semuanya harus bereaksi. C banding O 3:8. O-nya habis, berarti 24 gram O harus bereaksi semuanya. 8 biar jadi 24 dikaliin dengan 3. Karena O-nya dikali 3, nanti C-nya juga harus dikali dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9 gram. Jadi, agar 24 gram O habis bereaksi, kita perlu 9 gram C. Nah, C yang kita perlukan 9 gram. Yang tersedia tadi berapa? Yang tersedia adalah 12 gram. Yang diperlukan 9 gram, yang tersedia 12 gram. Jadi, ini mungkin terjadi. Karena mungkin terjadi, berarti yang habis adalah O. Sekarang kita hitung massa CO2 yang terbentuk. Massa CO2 yang terbentuk adalah massa C ditambah massa O. Kita ngambilnya dari sini ya, dari yang benar. Nah, massa C-nya berapa? Massa C-nya adalah 9 ditambah massa O. Massa O-nya 24. Jadi totalnya adalah 33 gram. Kemudian massa pereaksi yang sisa. Tadi O habis, berarti yang sisa adalah C. C yang sisa berarti C yang tersedia dikurang C yang bereaksi. Berarti 12 dikurang 9 sama dengan 3 gram C. Seperti ini. Nah,
Belajar tipe soal yang kedua. Soalnya seperti ini. Ada tabel. Tabel berikut menunjukkan hasil eksperimen pembentukan magnesium oksida atau MgO. Diketahui ArMg sama dengan 12 dan O sama dengan 16. Lengkapilah bagian yang rumpang. Jadi nanti tabelnya seperti ini ya. Ada beberapa bagian yang belum terisi. Kita disuruh mengisi bagian yang belum terisi. Nah, Ibu kasih angka aja deh. Ini kan sudah angka 1 ya di sini ya. Nah, di sini misal A, ini B, ini C, ini A, ini A lagi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Langkah pertama sama kayak tadi. Kita cari dulu perbandingan antara Mg dan O dalam MgO. Kita cari perbandingan antara Mg banding O. Perbandingannya berarti nanti jumlah Mg kali ArMg banding jumlah O dikali ArO. Senyawanya kan MgO. Di sini cuma ada 1 Mg, berarti 1 kali ArMg banding jumlah O-nya juga cuma 1, berarti 1 kali ArO. 1 kali ArMg itu 24 dibanding 1 kali ArO itu 16, berarti nanti 24 dibanding 16. Kita sederhanakan, dibagi 8, jadinya 3 banding 2. Jadi perbandingan Mg dibanding O dalam MgO adalah 3 banding 2. Sekarang kita kerjakan yang 1A dan 1B. Nah, 1A itu massa yang sisa, 1B itu massa MgO yang bereaksi. Sebenarnya ini caranya sama kayak yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, di sini nomor 1 A dan B, langsung saja. Yang direaksikan adalah 6 gram Mg dan 9 gram O. Caranya sama kayak tadi. Kita misalkan yang habis salah satu. Misalkan saja Mg habis. Karena Mg habis berarti nanti 6 gram Mg semuanya harus bereaksi. Nah, Mg banding O tadi sudah kita hitung bersama. Perbandingan Mg banding O tadi adalah 3 banding 2. Berarti di sini 3 dibanding 2. Yang habis Mg 6 gram. 6 gram semuanya harus bereaksi. 3 supaya jadi 6 di sini dikalikan dengan 2. Karena 3-nya dikalikan 2, berarti nanti untuk O 2-nya juga harus dikalikan dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, jadi untuk mereaksikan 6 gram Mg supaya semua habis diperlukan 4 gram O. Sedangkan O yang tersedia di sini adalah 9 gram. Berarti ini memungkinkan. Karena memungkinkan berarti bisa langsung kita hitung. Yang 1B dulu. Massa MgO. Tinggal massa Mg ditambah massa O. Yang dijumlahin yang ini ya, yang dari tabel perbandingan ya. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10 gram. Kita catat di sini jawabannya adalah 10 gram. Kemudian massa yang sisa. Nah, yang habis kan tadi Mg, berarti yang sisa adalah O.
Berapa O yang sisa? Yang diperlukan 4, yang tersedia 9. Berarti massa yang sisa adalah 9 dikurang 4 sama dengan 5 gram O. Kita tulis ya, 5 gram O. Yang kedua, soal yang kedua, di sini diketahui massa Mg, massa O, dan massa MgO yang terbentuk. Kita tinggal mencari massa yang sisa itu berapa. Caranya sebenarnya sama dengan tadi. Nomor 2 berarti di situ ada reaksi antara 9 gram Mg dan 15 gram O. Kita misalkan Mg yang habis. Mg banding O tadi adalah 3:2. Karena kita misalkan Mg yang habis, berarti 9 gram Mg semuanya harus bereaksi. 9 gram. 3 biar jadi 9 dikali 3. Karena Mg-nya dikali 3, nanti O-nya juga harus dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jadi untuk mereaksikan 9 gram Mg, kita butuh 6 gram O. Yang tersedia di soal adalah 15 gram O. Jadi mungkin kan ya, kita cuma butuh Mg sebanyak 6, yang tersedia 15. Sekarang kita total. 9 tambah 6 sama dengan 15 gram. Nah, 15 gram angkanya sudah sama dengan yang di soal. Berarti ini sudah benar. Nah, berarti yang sisa siapa? Yang sisa adalah O. O-nya sisa berapa? Yang tersedia 15, yang diperlukan cuma 6. Berarti 15 dikurang 6 sama dengan 9 gram. Kita tulis di sini 9 gram. Seperti itu ya. Nah, untuk soal nomor 3 caranya sama. Silahkan kerjakan sendiri. 3. Tipe soal terakhir yang mau Ibu jelaskan. Jadi nanti soalnya dalam bentuk tabel kayak gini ya. Perhatikan tabel di bawah ini. Kalian dikasih tabel. Nah, kemudian pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, perbandingan C banding O adalah. Nah, jadi di sini tabelnya sudah lengkap semua. Kalian disuruh mencari perbandingan C banding O dalam CO2. Ini justru cara pengerjaannya yang paling gampang. Nah, nanti caranya tinggal kalian pilih di antara data pertama, kedua, ketiga, keempat, atau nanti terserah yang tersedia di soal, yang kalau dijumlah hasilnya benar. Coba untuk data yang pertama, di sini 1,5 ditambah 4 sama dengan 5,5. Benar ya? Berarti kita bisa pakai data yang pertama. Data yang kedua, 3 ditambah 8 sama dengan 11, juga benar. Data yang ketiga, 4 tambah 8 sama dengan 11, benar nggak? Salah, berarti jangan pakai data yang ketiga. Berarti kita boleh pilih data pertama atau data kedua. Nah, biar gampang, kita pilih yang angkanya nggak koma-komaan. Berarti kita pilih data yang kedua. Dari data yang kedua, di situ langsung dapat kita ambil angkanya. C-nya adalah 3 banding O-nya adalah 8. Jadi C banding O adalah 3 banding 8. Yang kedua, di sini ada tabel tersedia massa H, massa O, dan massa H2O yang terbentuk. Kita disuruh mencari perbandingan H banding O. Caranya sama kayak tadi ya. Di antara keempat data ini kita cari yang kalau dijumlah hasilnya benar. Data yang pertama, 1 ditambah 8 kan harusnya 9. Berarti ini salah kan? Jangan dipakai. Yang kedua,
2 ditambah 16 sama dengan 18. Benar. Nah, kita bisa pakai data yang ini. Untuk data yang kedua, hanya sama dengan 2 banding O-nya sama dengan 16. 2 banding 16 bisa kita sederhanakan, dibagi 2 sama dengan 1 dibanding 8. Berarti perbandingan H banding O adalah 1 banding 8.